dimaksud wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus pada kaumnya, tapi Nabi Muhammad diutus ke seluruh umat manusia sedunia, maka dikatakan rahmatan lil alamin. Ini tafsir-tafsir yang saya baca. Adapun tafsir yang sekarang Allahu a'lam bishawab. Ada yang menafsirkan rahmatan lil alamin. Kalau 20 Desember pemuda-pemuda Islam disuruh jaga gereja. Mengapa? Alasannya rahmatan lil alamin. Kalau nanti tahun baru Cina, pemuda Islam diperintahkan untuk menjaga kelenteng supaya mereka yang sujud kepada berhala itu tenang, aman. Mengapa? Rahmatan lil alamin. Ini tafsir akhir zaman. Ulama-ulama dulu tidak ada menafsirkan semacam itu. Semua tafsir rahmatan lil alamin ini menjadi rahmat kepada seluruh, karena Nabi Muhammad tidak diutus kepada bangsa Arab saja. Nabi Muhammad itu bukan nabinya orang Arab, bukan nabinya orang Indonesia saja, bukan nabinya orang Cina saja, tapi nabinya seluruh umat manusia sedunia. Orang yang menerima ajaran Rasulullah itu rahmatan lil alamin, dapat rahmatnya Rasulullah. Orang-orang Cina yang masuk Islam, dialah yang dapat rahmatnya Rasulullah. Orang-orang Belanda yang masuk Islam, itulah yang mendapat rahmat Rasulullah dan mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafsir yang asli, rahmatan lil alamin ini diutus untuk semua manusia. Oleh sebab itu Nabi dikatakan supaya petunjuk Allah, rahmat Allah, agama Allah perlihatkan kepada semua agama yang ada di dunia. Allah hanya menurunkan satu agama. Allah hanya menurunkan satu agama, agama Islam. Ini harus dipahami. Ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa Allah menurunkan agama kok banyak sekali sehingga umat pecah belah? Itu orang yang tidak mengerti. Allah tidak mengirim bermacam-macam agama, hanya satu yang diturun, agama Islam. Jadi kalau agama Islam ibaratkan sebuah rumah. Jadi kadang-kadang umat Islam juga salah menjawabnya. Siapa yang membangun Islam? Yang membangun Islam Nabi Muhammad SAW. Keliru. Saya luruskan. Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi yang ke-24, Nabi yang ke-25. 25 Rasul itu membangun satu agama, agamanya Allah, yang disebut agama Islam. Sehingga 25 Rasul tidak ada perbedaannya, semuanya Islam. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, pencipta alam semesta, Islam. Datang Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh datang mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Ibrahim tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah.
cuma satu, Islam. Datang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengajak umatnya supaya sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Ini perkataan Nabi Isa. Tidak ada agama baru. 25 Rasul agamanya satu, Islam. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa agama baru. Rasul datang menyempurnakan, menyelesaikan bangunan-bangunan yang sudah dibangun oleh 24 Rasul, disempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Finishing. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, orang ahli sunnah wal jamaah tidak usah gelisah. Ada orang ngaku Nabi di Jember, persilakan. Ada ngaku Nabi di Betawi, Musotek, persilakan. Kami tetap tidak ada Nabi. Semua Nabi yang mengaku Nabi Israel itu semuanya pembohong. Tidak perlu kita hiraukan. Kita tetap menyatakan Nabi terakhir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba hadim birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Selesai. Tenang ahli sunnah wal jamaah, tidak pernah gelisah dengan adanya nabi-nabi palsu. Ini jadi Nabi Muhammad itu menyempurnakan bangunan, menyelesaikan bangunan. Semua agama Allah satu, hanya agama Islam. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Hanya syariatnya saja oleh Allah diturunkan bertahap, tidak sekaligus turun syariat Islam ini. Sering saya katakan, zaman Nabi Adam, Islam belum sempurna. Undang-undang nyolong zaman Nabi Adam tidak ada. Mengapa tidak ada undang-undang nyolong? Karena pada zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Betul? Tidak perlu syariat diturunkan. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan, hukum nikah seperti yang kita terima sekarang dari Allah. Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Tidak ada orang. Siapa yang mau jadi besan? Tidak ada. Disempurna, dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Allah tidak pernah mempersulit umat manusia. Dimudahkan oleh Allah. Datang Nabi Nuh, sempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, sempurnakan. Datang Nabi Daud, sempurnakan. Datang Nabi Musa, sempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa, sempurnakan dengan kitab Injilnya. Maka kita umat Islam wajib mempercayai kitab-kitab suci yang diturunkan Allah dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi kitab suci yang mana yang kita beriman? Kitab suci yang asli. Tunjukkan Pak Subhan, mana kitab suci yang asli? Kitab suci yang asli, kitab Taurat yang asli, itu firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan tidak ada di dalam kitab Taurat itu perkataan Nabi Musa. Dan tidak ada dalam kitab Taurat itu perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni kalamullah diberikan kepada Nabi Musa. Itu dah Taurat yang kita percayai. Yang sekarang menjadi ribuan Bible di Eropa. Yang kita percaya kitab Injil. Injil yang mana saya tunjukkan pada umat Islam. Injil yang kita percaya bukan Injil yang ada di depan kita sekarang ini. Yang kita percaya kitab Injil, kitab suci, ialah firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Dan di dalam kitab Injil tidak ada perkataan Nabi Isa.
dalam kitab Injil tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya, murni kalamullah. Nah, sekarang ternyata Injil ada 5. Ya persilakan, kita tidak menghina mereka yang yakin, persilakan keyakinan mereka. Tapi menurut otak sehat saya ini katakan, ada Injil Matius. Jelas yang menulis Injil itu orang yang bernama Matius. Ada Injil Lukas, jelas yang menulis Injil itu namanya Lukas. Ada Injil Markus, jelas siapa nama penulisnya, Markus. Ada Injil Yahya, siapa penulisnya, namanya Yahya. Mereka menyebut Yohanes. Persilakan mereka yakin. Tapi umat Islam yang diyakini bukan yang dibikin oleh Markus, yang ditulis oleh Matius, yang ditulis Yahya, yang kita yakini firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan dalam kitab itu tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pastor-pastor pada zamannya, murni kalamullah. Ini kitab-kitab suci yang kita yakini bahwa ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa. Itu sudah firman-firman Allah yang tidak dicampur dengan perkataan manusia. Malah ada Injil yang dilarang oleh gereja, namanya Injil Barnabas. Injil itu ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa gereja melarang Injil ini? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Karena gereja melarang, saya baca. Seandainya gereja nggak melarang, mungkin saya nggak baca. Karena gereja melarang baca kitab Injil Barnabas, saya lalu ingin tahu apa isinya di dalam. Ternyata benar, isinya di dalam mirip dengan Al-Quran. Nabi Isa itu dalam Injil Barnabas disalib bukan untuk menebus dosa. Dia disalib itu karena Nabi Isa dikriminalisasi oleh raja Yahudi. Jadi Yahudi itu nama bangsa, bukan agama. Masa ada agama Indonesia? Saudara bangsa Indonesia, lalu agama Indonesia. Tidak ada agama bangsa itu. Yang ada agama Allah, Islam. Nah, dalam Injil Barnabas yang saya baca, Nabi Isa itu disalib di tiang salib bukan untuk menebus dosa. Dia dikriminalisasi oleh raja Yahudi. Apa tuduhannya? Nabi Isa dituduh oleh raja Yahudi akan merusak agamanya Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Isa Yesus Kristus dituduh untuk merusak Baitul Maqdis. Dengan tuduhan dua ini kriminalisasi. Maka PSI kalau ada kriminalisasi habaib ulama, saya tidak heran, biasa itu. Nabi Yusuf dikriminalisasi. Nabi Yusuf dikriminalisasi. Bukan Nabi Yusuf saja, Nabi Isa dikriminalisasi. Nabi Muhammad pernah akan dikriminalisasi oleh orang kafir Quraisy. Tidak heran itu semua. Maka diketok palu oleh raja Yahudi, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Itu keputusan raja Yahudi, bukan keputusan Nabi Isa minta disalib. Keputusan raja Yahudi. Begitu diketok palu mau dihukum mati di tiang salib, Nabi Isa tentu menghindarkan diri dari kriminalisasi ini. Lalu muridnya yang bernama Yudas Iskariot datang kepada raja Yahudi. Hai raja Yahudi, berikanlah kepada saya 12 topeng emas dan berikanlah pada satu pasukan. Saya tunjukkan di mana Yesus Kristus Nabi Isa itu bersembunyi.
dikabul pada raja Yahudi, dikasih 12 topeng emas, dikasih 1 batalion tentara untuk mengepung Nabi Isa. Nah, dalam Injil Barnabas dikatakan waktu itu Nabi Isa sedang sujud di sebuah kebun, melihat ada tentara datang berbondong-bondong bawa obor. Dia tahu ini akan menangkap saya. Larilah Nabi Isa itu ke kamarnya dalam Injil Barnabas. Begitu lari ke dalam kamarnya, Allah memberikan mukjizat. Diangkatlah Nabi Isa ke langit melalui jendela sebelah selatan. Saya nggak tahu jendela sebelah selatannya di mana itu, saya nggak tahu. Ya, cuman di dalam Injil Barnabas ditulis seperti itu. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, masuklah Yudas Iskariot itu ke rumahnya Nabi Isa itu. Begitu masuk, yang dijumpai murid-muridnya Nabi Isa yang disebut kaum Hawariyun. Langsung Nabi Isa berkata, langsung Yudas Iskariot berkata, mana gurumu, mana gurumu, mana gurumu? Artinya mana Nabi Isa, mana Yesus Kristus? Dengan mukjizat Allah dalam kitab Injil Barnabas dikatakan, maka Allah menjadikan Yudas Iskariot mukanya seperti muka Nabi Isa, suaranya seperti suara Nabi Isa, sehingga murid-murid yang dibangunkan tadi, bangun-bangun mana gurumu, langsung menunjuk engkaulah guruku, engkaulah guruku, engkau guruku. Masuklah tentara. Jadi kalau mau yang mengatakan ini guruku, ini guruku, Yudas Iskariot yang ditangkap oleh pasukan Yahudi ini, dialah yang disalib, bukan Nabi Isa. Ini Injil Barnabas yang menjelaskan. Saya cuma bacaan apa adanya di Injil Barnabas ini. Kalau mau ditangkap, jangan Supranamon yang ditangkap, tangkaplah Injil Barnabas ini. Saya cuma mau baca, persilakan. Nah, maka ini sesuai dengan Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihat. Wa ma qataluhu wa salabuhu. Mereka tidak membunuh, tidak menyalib Nabi Isa. Nabi Isa selamat dari yang salib. Al-Quran diangkat ke langit. Yang disalib itu orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Itu namanya Yudas Iskariot, muridnya Nabi Isa sendiri yang membelot. Ini saya buka supaya kita itu percaya pada Injil yang benar, Injil yang asli. Yang ada 5 Injil. Dan dikatakan dalam Injil Barnabas ini, nanti semua kebohongan ini akan terbongkar setelah datang Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Ini tertulis di Injil Barnabas. Oleh sebab itu, ini dilarang, tidak boleh dibaca, itu hak dia, persilakan. Saya tidak mencampuri, saya cuma membaca apa adanya. Mereka yakin sama Injil yang batu asli, persilakan. Itu keyakinan mereka. Tapi kalau saya tentu tidak, karena saya tahu ini penulisnya. Nah, maka perlihatkan agama Allah ini di hadapan agama-agama yang ada ini. Mari kita diskusi, mana kira-kira agama yang benar. Persilakan tampakkan liyudhirahu ala dini kulli. Perlihatkan Islam itu, tampakkan Islam itu di antara semua agama yang ada di permukaan bumi. Karena Rasulullah diutus untuk bangsa Arab itu untuk mengadakan satu perubahan. Perubahan apa? Perubahan peradaban. Yang mereka memakai peradaban jahiliyah, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang, yang berlaku hukum hutan. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Peradaban jahiliyah. Rasulullah datang dengan Al-Qur'annya menyempurnakan agama Allah ini untuk merubah satu peradaban. Itulah perubahan yang dibawa Rasulullah SAW. Perubahan peradaban untuk merubah peradaban bangsa Arab.
mulai dari keluarga, dibentuk oleh Rasulullah peradaban berkeluarga, dibentuk oleh Rasulullah peradaban berbangsa, berada bermasyarakat, bagaimana ber-RT, bagaimana ber-RW di dalam satu masyarakat. Islam mengatur ini semuanya. Islam mengatur ekonomi supaya masyarakat tidak makan barang haram. Siapa bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Hai kaum sekuler, kalau kau berkata bahwa agama itu hanya di dalam masjid, di luar masjid tidak ada agama. Agama tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Islam itu hanya di masjid, sujud pada Allah, zikir, tahlilan, marhabanan, mulutan, bungkus berkat, pulang. Itu yang disangka Islam. Subhanallah, yaitu Islam jadi zikir di masjid Islam, marhabanan Islam, tahlilan Islam, bungkus berkat Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Hai kaum sekuler, Islam mengatur ekonomi. Hai kaum sekuler, coba lihat sekarang ada bank syariah Indonesia. Apakah bank syariah Indonesia tidak mengatur ekonomi? Islam bukan hanya mengatur rumah tangga saja, bukan mengatur soal ber-RT, ber-RW, bukan mengatur soal ekonomi saja. Ekonomi diatur oleh Islam. Ini yang saya sayangkan. Orang yang Islamnya cuma baca syahadat di depan penghulu, tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah bergaul dengan kiai, tiba-tiba menjadi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu bukan tokoh Islam. Karena menjadi tokoh masyarakat, katakan kebetulan jadi bupati, kebetulan jadi komandan Kodim, lalu dianggap tokoh Islam karena beragama Islam. Belum tentu orang yang berada tokoh Islam. Tokoh Islam orang yang ngaji, yang belajar Islam. Maka tolong tokoh masyarakat yang tidak pernah ngaji, tokoh masyarakat yang tidak pernah baca kitab kuning, tokoh masyarakat yang tidak pernah berkumpul dengan ulama, tolong tokoh masyarakat satu jangan bicara soal Islam. Ini yang banyak urusan Islam. Bagaimana? Betul kan? Kalau tokoh masyarakatnya, bupatinya pernah pesantren, tokoh tentaranya pernah pesantren, paling tidak bergaul dengan ulama, paling tidak belajar hadir di pengajian, mungkin bicara Islam itu bisa benar. Tapi kalau tokoh masyarakat yang tidak pernah baca Quran, tidak pernah belajar sunnah Rasulullah, tidak pernah pesantren, tidak pernah hadir majelis taklim di masjid-masjid, kemudian dari tokoh masyarakat disuruh bicara soal agama, ini kadang-kadang yang merusak di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Bicaralah menurut keahliannya yang profesional. Tentara bicara soal pertahanan nasional, misalnya bupati bicara soal daerahnya, bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Kalau soal agama serahkan sama kiai, serahkan sama habaib yang kompeten dalam soal agama, persilakan. Hai kaum sekuler, saya ada, ayo Anda datang ke rumahnya Syukur Makmun. Mari bicara dengan saya tentang Islam. Islam mengatur rumah tangga apa tidak? Islam mengatur ber-RT, ber-RW apa tidak? Islam mengatur ekonomi apa tidak? Islam mengatur politik berbangsa, bernegara apa tidak? Ayo bicara dengan Syukur Makmun. Melalui maulid ini saya nyatakan, hai kaum sekuler, mari datang ke rumah Syukur Makmun. Bicara soal Islam. Saya akan jelaskan bagaimana Islam mengatur peradaban rumah tangga. Indah kiai, Islam mengatur ini. Isu yang ada di luar, Islam melarang pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan, itu salah besar. Justru Islam yang menyuruh agar laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya,
sesuai dengan perintah Allah melalui satu pintu, namanya pintu perkawinan yang sah. Setelah perkawinan yang sah secara Islam, ada yang kawin, ada yang mengawinkan, tidak kawin sendiri. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur. Kemudian ada saksi, subhanallah, ada mahrur ijab qabul. Inilah satu peradaban yang indah. Tolong carikan peradaban perkawinan yang lebih indah daripada Al-Quran. Berikan termasuk namun saya perlihatkan peradaban Islam ini sebagai kewajiban saya. Liyudhirahu ala dini kulli. Kewajiban saya. Setelah melalui pintu perkawinan, Allah perintahkan bergaul sebebas-bebasnya. Semua kiai ini termasuk para baik, ini semua hasil pergaulan bebas. Iya. Subhanallah, hasil pergaulan bebas. Setelah ayah saya melalui pintu yang diridhoi oleh Allah dengan hukum perkawinan, hukum nikah secara Islam, selesai lewat pintunya, insya Allah ayah saya dengan ibu saya bergaul di kamar bebas. Timbullah subhanallah. Ya. Aku lihat. Aku yakin, percaya nggak sampai kalau hasil pergaulan bebas? Ayo, ini peradaban Islam. Kemudian diatur dalam peradaban Islam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istrimu dengan baik. Jangan menyakiti istri. Jangan berkata perkataan kasar pada istri. Kasihan istri kita. Maka diperintahkan laki-laki wa ashiru bil ma'ruf. Bagaimana tidak? Pergaulan bebas. Katakan kayak asli. Bergaul bebas dengan istrinya 1 jam 2 jam pada waktu malam. Ya. Ngaku aja. Pernah bergaul bebas dengan istrinya. Bergaul bebas 1 jam 2 jam selesai. Tapi istrinya akan menderita 9 bulan, saudara. Ini saya tanamkan perasaan ini supaya membangun peradaban Islam, peradaban yang indah. Akibat pergaulan bebas yang 1 jam 2 jam, Anda yang laki-laki selesai persoalan tinggal mandi. Tapi istrinya yang ditinggal 9 bulan dia akan menderita. Dari 1 bulan hamil, 9 bulan melahirkan. Ketika perempuan mau melahirkan, antara hidup dan mati. Itulah sebabnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dunia ini perhiasan, mobil perhiasan, rumah perhiasan, gelang perhiasan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'i al-mar'atus shalihah. Dunia ini perhiasan, tidak ada perhiasan yang lebih indah daripada seorang wanita yang sholihah, seorang wanita yang taat kepada Allah dan berbakti kepada suaminya. Subhanallah, ini peradaban Islam dalam rumah tangga. Saya perlihatkan. Ini saya pidato dalam rangka yudhirahu ala dini kulli. Dalam rangka saya memperlihatkan peradaban Islam yang begitu indah. Laisa minna man lam yuqir kabirona wa la yarham sawirona. Tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak sayang sama anak muda. Tidak termasuk golonganku orang anak muda yang tidak berbakti pada orang tua. Ini peradaban Islam. Tolong carikan peradaban yang lebih indah dari Islam. Ini saya tunjukkan peradaban Islam. Dibangunlah rumah tangga. Subhanallah. Saya fanatik kepada Islam karena saya ngerti Islam. Ke WC saja diatur. Masuk dengan kaki kiri. Sebelumnya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tuntaskan semua najis, jangan ada sisa. Kemudian sucikan najis itu. Islam punya peradaban. Sucinya najis. Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, hilangkan rasanya. Seperti alkohol dan daging babi.
Jelas ya? Ini Islam punya peradaban. Keluar, alhamdulillahilladzi masuk dapur. Islam punya peradaban dapur. Cuman kita kadang-kadang lupa peradaban Islam. Ibu-ibu dicopet sebelum mencuci berasnya, tolong Bu, tanyakan beras itu datangnya dari mana. Kalau beras datang dari korupsi jangan dicuci, haram. Kalau beras datangnya dari sogok menyogok jangan dicuci, haram. Kalau beras datangnya dari perbuatan riba, haram. Kalau beras datang daripada menggoda dalam perdagangan, dalam ekonomi penipuan, haram, jangan dicuci. Sehingga tidak ada rezeki yang lewat tenggorokan bangsa Indonesia, rezeki yang haram. Maka saya katakan di mana-mana, selama bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih mau makan haram, pejabat-pejabatnya masih mau makan haram, jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia ini. Kapan korupsi hilang? Saya tunjukkan buat ajaran Islam. Korupsi akan hilang kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, sudah tidak mau makan haram, tidak mau makan barang haram, seluruhnya tidak mau pakai pakaian haram, tidak mau pakai mobil haram, tidak mau pakai rumah haram. Insya Allah korupsi akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah pakai KPK, hilang. Kapan hilangnya korupsi? Kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabatnya, tidak mau makan barang haram, korupsi, insya Allah otomatis hilang. Tapi selama bangsa Indonesia, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, masih mau makan barang najis, masih mau makan barang haram, masih mau pakai baju haram, masih mau pakai mobil haram, masih pakai rumah haram, jangan mimpi korupsi akan habis. Korupsi akan tumbuh subur di Indonesia walaupun didirikan 100 KPK. Gimana? Paham? Bikin 100 KPK. Kalau pejabatnya dan rakyatnya masih mau makan barang haram, korupsi tidak akan hilang, penipuan tidak akan hilang. Itulah Islam ditanamkan supaya jangan ada barang haram yang lewat tenggorokannya. Ini peradaban Islam. Indah peradaban Islam ini. Peradaban Islam dijamakan. Masya Allah. Kalau kita hitung-hitung Quran Rasulullah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, masih mau makan. Berapa ribu manusia hari ini yang tidak mau makan di asli? Bersekali yakin, persilakan. Keliling rumah sakit di Jakarta hari ini, keliling rumah sakit di Bogor, di Tangerang, ribuan manusia yang tidak mau makan. Alhamdulillah masih mau makan. Masih mau makan, saudara? Masih mau makan? Yang dimakan belum ada. Tunggu. Berapa banyak orang yang mau makan? Lihat pengungsi-pengungsi itu, lihat bencana alam itu. Apa pengungsi peperangan, apa pengungsi bencana alam, dia ngungsi mau makan, yang dimakan tidak ada. Subhanallah, mau makan yang dimakan tidak ada. Alhamdulillah yang dimakan ada, masih mau makan. Alhamdulillah masih mau makan. Melihat nasi kebuli nanti dikeluarkan, alhamdulillah yang dimakan. Ini peradaban Islam. Insya Allah yang lain tidak punya peradaban seperti ini. Liyudhirahu ala dini kullih. Untuk saya perlihatkan peradaban Islam di seluruh bangsa Indonesia. Kau mau pakai peradaban Islam, persilakan. Kalau kau tidak mau pakai peradaban Islam, persilakan. Wa ma alaina illa al-balagul mubin. Syukuran aku akan menyampaikan ini peradaban Islam yang indah.
Subhanallah, subhanallah. Kamar tidur diatur minimal bismillahirrahmanirrahim ya wa'amud. Alhamdulillah bisa baca ayat kursi sebelum tidur. Sampai mau tidur dengan istrinya pun ada bismillahnya. Cuman kayak asli tidak keburu. Ya, kalau saya dengan kakak karena akrabnya, kalau berakrab itu diapakan dia agak marah. Kalau orang yang belum akrab, wah saya sibuk Pak Sugeng. Iya, bismillahnya jelas dalam hadis Rasulullah. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya, jauhkan saya dari setan. Baru naik. Berikanlah keturunan yang soleh dan solihah. Insya Allah anaknya soleh dan solihah. Maka ibu-ibu nanti malam kalau suaminya naik, ingat saya bu. Ingat aja bu. Ingat sama saya. Tegur suaminya yang naik itu, bang, sudah baca bismillah belum bang? Belum dek, turun bang. Jangan nangkring seperti kambing, nangkring seperti ayam, tidak sopan. Kami umatnya Rasulullah mempunyai peradaban yang sopan walaupun mau tidur dengan istrinya. Indahnya Islam saudara. Inilah saya katakan. Belum nanti cerita peradaban ber-RT ber-RW. Saya langkai semua peradaban ini. Saya akan ke akhir, ngambil yang terakhir. Peradaban politik. Ini kan tahun politik. Ya. Kalau ada orang yang berkata, Kiai jangan berpolitik, itu berarti orang itu berkata, Kiai jangan berpolitik, Kiai jangan berpolitik. Saya saja yang berpolitik. Ini Kiai dikibulin siang hari. Umat Islam wajib berpolitik. Tanya sama Sukarno, hai kaum sekuler. Tanya sama Sukarno. Mungkin kita kenal kata-kata bandatun thayyibatun warbun ghafur dari mana? Semua pejabat bercerita bandatun thayyibatun warbun ghafur. Negara yang sejahtera, negara yang aman, negara yang diridhoi oleh Allah. Kita tahu bandatun thayyibatun dari Quran. Dan Qurannya kasih contoh. Politik itu bagus. Ya. Karena ilmu politik itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Kalau politik jahat, tolong pemerintah bubarkan semua partai politik yang ada di Indonesia ini. Kalau politik itu jahat, tolong pemerintah tutup semua fakultas politik, sosial politik. Mengapa ada fakultas sosial politik? Mengapa ada partai politik? Kalau itu barang jahat. Saya ungkap ini supaya kita tidak dikibulin. Ilmu politik, ilmu yang mulia. Mempelajari cara mengatur negara. Yang jahat itu bukan politik. Hai dengarkan para kaum politik. Yang jahat itu bukan politik. Yang jahat itu pelaku politik. Teriak saya. Islam bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Di Condet ada nggak orang Islam nyolong sepeda motor? Sudah jawab yang jujur. Hah? Islam bagus atau tidak? Di Condet ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Apakah Islam jahat? Apakah Islam jahat? Tidak. Yang jahat itu orang Islamnya ini karena tidak mengikuti ajaran Islam. Yang jahat bukan politik. Yang jahat itu pelaku politik. Dan supaya rakyat tahu siapa pelaku politik itu. Pelaku politik itu mulai wali kota, bupati. Kalau camat belum, lurah belum. Pelaku politik ini jabatan-jabatan politik yang dipilih oleh publik. Wali kota, bupati, gubernur, presiden, anggota DPR, menteri, pejabat-pejabat pemerintah. Ini semuanya pelaku politik.
Inilah yang kadang-kadang di antara mereka banyak yang jahat. Berapa banyaknya bupati yang korupsi? Berapa banyaknya gubernur yang korupsi? Berapa banyaknya menteri yang korupsi? Berapa banyaknya anggota DPR yang korupsi? Apakah itu politik jahat? Tidak. Yang jahat itu pelaku politik. Apakah Islam membicarakan soal politik? Oh, kalau meminta hadis, saya kasih satu keranjang tentang hadis politik. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Itu banyak hadis politik di situ, ayat-ayat politik. Mau minta satu keranjang saya kasih. Kalau dikatakan Islam tidak bicara politik, kalau Islam tidak bicara politik, kalau orang Islam tidak mau politik, sudahlah serahkan negara ini sama mereka. Yang bikin peraturan daerah itu DPRD. Kalau kita tidak mau duduk di DPRD, mereka yang duduk, mereka yang bikin peraturan. Di tingkat 1, DPRD tingkat 1 membuat peraturan daerah. Siapa yang bikin peraturan daerah? Anggota DPRD. Anggota DPR pusat di Senayan itu adalah yang tukang membuat undang-undang negara. Kalau seandainya tidak ada orang Islam sama sekali, apa yang akan terjadi di negara ini? Tolong saudara pikirkan. Nah, kalau soal ayat politik, Masya Allah, kita mulai dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mulai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendirikan satu negara, negara Madinah, yang rakyatnya pluralistik. Ada Yahudi, ada Kristen, ada suku-suku bangsa yang waktu itu disebut kabilah-kabilah. Di mana kabilah Aus dan kabilah Khazraj, api peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun, baru padam setelah Rasulullah masuk di kota Madinah. Rasulullah berhasil mengatur negara yang pluralistik. Jangan hanya mentang-mentang Indonesia pluralistik, Madinah waktu itu pluralistik. Diselesaikan oleh Rasulullah dengan satu piagam Madinah, yang intinya piagam Madinah melindungi hak-hak kaum minoritas. Itulah sebab kaum minoritas taat kepada Rasulullah. Kalau di Indonesia ingin supaya semua rukun dan damai, pelajari piagam Madinah yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Subhanallah, Allah menyuruh Khulafaur Rasyidin sebagai penerus Rasulullah bikin negara. Siapa bilang Rasulullah tidak bikin negara? Rasulullah bikin negara Madinah dengan tentaranya, dengan hubungan luar negeri, dengan raja-raja yang di luar Islam. Rasulullah sering kirim surat. Itu semua dikerjakan oleh Rasulullah. Maka menurut hukum Islam, mendirikan negara wajib aklan wa syar'an. Mendirikan negara wajib aklan wa syar'an. Secara akal, bagaimana satu bangsa tidak punya pemimpin akan menjadi bangsa barbar, bangsa arogan, yang tidak punya peraturan, tidak tata tertib, akan menjadi dunia binatang yang kuat menindas yang lemah, yang kaya dan miskin. Maka mendirikan negara secara hukum akal wajib. Secara hukum Allah bikin negara wajib. Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Rasulullah bikin negara, Khulafaur Rasyidin melanjutkan. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Hanya orang-orang yang tidak mengerti Islam yang berkata Islam tidak bicara politik. Para ulama yang bilang Islam tidak bicara politik, ketemulah dengan Surah An-Nahl. Di pondok pesantren saya terbuka, bawa kitabnya. Saya bawa kitab saya. Mari baca bagaimana hukumnya mendirikan negara menurut Islam. Alhamdulillah, Islam itu lentur, tidak menentukan negara itu apa kerajaan, apa kesultanan, apa khilafah, apa republik. Allah tidak menentukan. Apapun negara yang Anda jadikan sesuai dengan dinamika bangsanya. Mau kerajaan, persilakan. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha
wa tanzi'u man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Mau kerajaan persilakan, mau khilafah persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sistem khilafah di Quran ada. Sistem kesultanan persilakan. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Mau sistem republik dipimpin oleh rakyat. Wa amruhum syura wa bainahum wa wasawirhum fil amri. Itu akan demokrasi. Apapun bentuk negaramu, mau kerajaan, mau khalifah, mau republik, mau kesultanan, persilakan. Yang penting dalam Islam, apapun bentuk negaramu, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik persilakan, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan persilakan, perintah Allah kerjakan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk kerajaan persilakan, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Ini ngaji politik ini. Ya, karena jarang kiai yang memberikan pengajian politik itu jarang. Maka rakyat yang nggak ngerti politik dikibulin. Sekarang saya buka dalam Islam, bahwa dalam Islam itu wajib mendirikan negara. Bentuk negara, masya Allah, Allah tidak menentukan dan tidak memaksakan. Apapun bentuk negaramu, mau kerajaan, mau khilafah, mau kesultanan, mau republik, persilakan kata Allah dalam Al-Quran. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Maka dalam reformasi politik yang pernah digajarkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, yang oleh para ulama itu dianggap khalifah yang kelima. Anggapan tidak ada khalifah kelima itu. Dari bagusnya Umar bin Abdul Aziz, Umar tadi mengadakan satu revolusi politik, dirubah tatanan politik, sehingga Umar pada saat itu berpidato di depan umatnya di Baghdad, wahai umatku, saya jadi pemimpin bukan karena keinginanku dan bukan karena keinginanmu. Saya jadi pemimpin karena keturunan, karena keturunan saya. Oleh sebab itu saya meletakkan jabatan saya sebagai khalifah. Tolong Anda pilih siapa khalifahmu. Satu masjid teriak, tidak ada pemimpin bagi kami kecuali Umar ibn Abdul Aziz. Begitulah dia dipilih oleh rakyat. Dia dapat turunti. Ada disitulah dia melakukan satu revolusi politik. Apa pilar-pilar bernegara menurut Al-Quran? Ini saya tunjukkan pada bangsa Indonesia yang selama ini berpikiran seolah Islam tidak mencampuri politik. Dalam kitab yang saya baca dari Umar ibn Abdul Aziz, dalam pilar bernegara ada 4. Pertama, pilar utamanya bernegara, bentuk negara apapun saja, kerajaan, khilafah, republik, kesultanan. Tapi prinsip utama bernegara adalah musyawarah. Ini prinsip utama. Jangan ada keputusan pribadi, jangan ada kebijaksanaan menteri pribadi. Semuanya keputusan harus berdasarkan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum wa syawir fil amri. Nabi Muhammad yang nabi, Nabi Muhammad yang rasul, oleh Allah masih diperintahkan wasawirhum fil amri. Wahai Muhammad, engkau musyawarah dalam segala urusan. Rasulullah bersuara dengan sahabat-sahabatnya ketika perang Uhud, mau perang luar kota apa mau luar dalam kota, Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya. Itu prinsip pertama, mengangkat pejabat-pejabat pemerintah dengan musyawarah. Musyawarah menjadi pilar utama. Apapun bentuk negaramu, mau kerajaan, mau republik, mau kesultanan, mau khilafah, persilakan. Inti bernegara adalah bermusyawarah. Subhanallah, apakah ada yang lebih indah pilar bernegara daripada Al-Quran? Tolong tunjukkan. Ini dalam rangka saya pidato ini dalam rangka liyudhirahu
Alat ini boleh. Sudah tahu ini adalah agama Islam memberikan solusi. Yang kedua, dalam kitab yang saya baca Umar Ibn Abdul Aziz, yang kedua, pilar bernegara ini harus menunjuk pejabat-pejabat yang profesional. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk memberikan jabatan-jabatan ini, amanah-amanah ini kepada yang profesional. Rasulullah dengan hadis politiknya dia mengatakan, idza duyi'atil amanatu fantadisa. Apabila kepercayaan hilang di antara bangsa itu, tunggulah hancurnya negara itu. Rasulullah ditanya, "Wa itu ya Rasulullah?" Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadisa. Apa ini bukan hadis politik? Apakah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati? Bukan hadis politik. Jangan macam-macam. Al-Quran ini sempurna, ngatur segala kehidupan manusia. Justru Islam diturunkan untuk mengatur segala kehidupan manusia di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik. Islam siap untuk memberikan petunjuk. Ini dalam bernegara. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan memilih presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan meletakkan anggota DPR. Pilihlah mereka yang profesional, yang ahlinya. Jangan sembarangan meletakkan, mengangkat pejabat-pejabat negara. Ini pilar bernegara dalam Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian diatur lagi oleh Islam supaya tegakkan hukum yang adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ini 100% ayat politik. Siapa yang bilang bukan ayat politik? Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Jangan dolim. Rakyat yang sudah ratusan tahun bermukim di hutan itu, tiba-tiba kan oleh pemerintah hutannya dijual kepada orang asing. Akhirnya apa yang terjadi? Penduduk yang sudah ratusan tahun bermukim itu diusir. Ini perbuatan dolim pemerintah. Mereka sudah bertahun-tahun. Di Lampung pernah terjadi, sudah bertahun-tahun menjaga hutan, sudah bikin kebun kopi, sudah ada kuburan, ada masjid, ada sekolah. Penduduk sudah ratusan tahun di situ. Karena yang di pusat tidak tahu kalau itu ada penduduknya, hanya melihat peta hutan, hanya dijual hutan ini kepada orang luar negeri. Begitu dijual, orang rakyat yang sudah ada kuburannya, ada masjidnya, ada semuanya digusur, kebun kopinya semuanya digusur. Subhanallah, ini pemerintah satu kedoliman yang luar biasa yang tidak bisa dibenarkan. Baik hukum manusia, hargailah bangsanya. Kalau menjual tanahnya dari tanah yang tidak ada penduduknya, masih banyak. Jangan tanah yang sudah ada penduduknya. Naudzubillah min syaitan, sudah diam dicoret bertahun-tahun, lalu tanah coret dijual kepada orang asing, lalu penduduk coret diusir, semua digusur. Alangkah bolehnya perbuatan itu. Pemerintah tolong stop perbuatan semacam itu. Lawan. Kasihan rakyatmu yang sudah bertahun-tahun di hutan, mendirikan masjid, mendirikan sekolah, berkebun. Gara-gara tanahnya dijual pada orang asing, penduduknya setempat digusur. Ini kedoliman. Benar saya bicara begini? Berarti kita dijajah lagi. Dulu dijajah Belanda putih, sekarang mungkin kalau begitu caranya kayak dijajah Belanda hitam. Inilah maka dalam Islam, wa idza hakamtum bainas sampai ada peringatan dalam Al-Quran.
Bukan tidak hafal ya, hafalannya barangkali terlalu banyak jadi macet mau keluar. Ingat, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa huwa aqrabu littaqwa. Ini 100% jadi ayat politik. Jangan karena kebencianmu pada satu kelompok, jangan karena kebencianmu kepada satu golongan sehingga engkau didorong untuk tidak berbuat adil. Karena benci tidak salah masukkan penjara, karena senang biar korupsi dilindungi. Ini perbuatan dolim yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan karena engkau mempunyai kebencian, ketidaksenangan kepada satu kelompok, kepada satu kaum, kemudian kau berbuat tidak adil. Karena benci tidak salah pun ditangkap, karena senang korupsi miliaran, ratusan triliun dilindungi. Subhanallah. Ini dalam politik Islam. Yang ketiga, menjadi pilar berpolitik, mengatur negara adil. Subhanallah, subhanallah. Indahnya Allah mengatur perpolitikan ini. Alangkah doifnya orang yang berkata Islam jangan mencampuri politik. Itulah orang yang tidak mengerti Islam. Syukran makmur wajib berpolitik, tapi syukran makmur tidak akan berpolitik praktis. Jadi itu berpolitik praktis, ada syukran makmur langsung jadi DPR, langsung jadi bupati. Saya tidak, saya berpolitik, tapi saya akan memilih bupati yang sesuai dengan ajaran agama saya. Berpolitik saya akan pilih gubernur. Siapa gubernur yang saya pilih? Yang sesuai dengan ajaran agama saya. Siapa bilang identitas tidak boleh bawa? Orang yang berkata jangan bawa identitas, itu orang yang tidak mengerti identitas. Sekali lagi, orang yang menyatakan jangan pakai identitas, itulah orang yang tidak mengerti identitas. Baca semua kamus. Apa identitas itu? Identitas itu suatu sifat yang melekat pada manusia. Kalau namanya melekat, gak bisa dipisah. Itu namanya identitas. Identitas suatu sifat yang melekat pada manusia. Syukran makmur adalah umatnya Nabi Muhammad. Identitas datang dari Allah. Dengan hidayat Allah, syukran makmur jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita karena tidak hidayat Allah, mungkin syukran makmur jadi orang kafir. Ini identitas. Saya terus terang saya akan memilih gubernur, akan pilih presiden yang sesuai dengan ajaran agama saya. Saya bawa identitas, tapi identitas yang membawa persatuan, bukan identitas yang membawa perpecahan bangsa. Bagaimana Pak Sukron identitas yang membawa persatuan? Saya bawa identitas Islam, tetapi saya tidak akan menghina, tidak akan mencela identitasnya orang lain. Mari jaga satu bangsa, satu negara. Bawa identitasmu, tapi jangan menghina dan jangan mencela dan jangan menyalahkan identitas orang lain. Bagaimana? Jelas ini? Kurang jelas apa saya ini? Betul segereja, saudara. Oh itu mungkin Pak Surtu pidato ingin jadi menteri. Sudah, itu masa lalu, Habib. Gak ada di mata saya mau jadi menteri, sudah ketuaan. Berapa umur saya? Tahu saudara? Hah? 60. Jangan menjawab berapa tahun. Berapa tahun menjawab. Berapa umur saya? Jawab, tidak tahu. Saya kasih tahu. Hah? Ingin tahu? Sudah 83, masuk 84. Tidak ada. Ingin jadi bupati, sudah ketuaan. Ingin jadi menteri, sudah ketuaan. Ingin menjadi presiden, apalagi sudah ketuaan. Itu masa lalu sudah. Saya berpidato bukan ingin kedudukan, bukan ingin jabatan, itu masa lalu. Saya menyampaikan ajaran Islam karena saya ingin menyelamatkan bangsa Indonesia.
Indonesia ini dari segala macam bentuk kezaliman yang ada. Bagaimana? Paham? Bukan kau jadi menteri, bukan kau jadi presiden, tidak ada. Di depan saya yang ada cuma kuburan. Tinggal nunggu waktu saya untuk kuburan. DPR kagak ada, menteri kagak ada, bupati kagak ada, kuburan yang ada. Tidak usah curiga dengan pidato saya. Inilah untuk menyelamatkan umat. Pilar-pilar bernegara ada 4 dalam Islam. Yang terakhir, wah ini serem menjadi. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang diberikan kedudukan oleh Allah, orang yang dikasih tempat oleh Allah, jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota parlemen, kemudian menjadi pejabat-pejabat tinggi negara. Kalau ingin dunia aman, orang yang dikasih kedudukan oleh Allah, tegakkan sholat, keluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, lurahnya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, menterinya amar ma'ruf nahi munkar, anggota DPR-nya dan pejabat-pejabat tinggi negara amar ma'ruf nahi munkar, baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabatnya berdagang narkoba? Baru dilantik jadi Kapolri Jawa Timur, 3 bulan setelah pelantikan Kapoldanya ditangkap. Maka ditangkap jual narkoba. Subhanallah, bagaimana negara akan terlibat dalam taibatul wafur kalau di antara pejabatnya menjadi backing penjudian, menjadi backing pelacuran, menjadi backing perzinahan? Tidak akan terwujud bantatun thayyibatun wafur wafur. Baru terwujud bantatun thayyibatun wafur. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dari RT sampai presidennya, seluruh pejabat-pejabatnya amar ma'ruf nahi munkar, baru terwujud bandatun thayyibatun wa rabbun. Inilah barangkali ya, yang saya sampaikan. Masih banyak soal-soal politik, apalagi ancaman politik. Saya kasih buah habis ancaman politik. Mau? Man yastari'illahu lahu ra'yatan yamutu yawma yamutu wa huwa wasfun li ra'yatihi haramahu 'alal jannah. Barang siapa yang oleh Allah dijadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu para rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya, ya, jangan mati dulu. Kalau kau belum memenuhi janjinya, kau mati, neraka tempatmu. Ancaman. Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fasqut alaih. Ini hadis politik. Barang siapa yang man waliya min amri bangsa yang memegang urusan umatku, berarti pejabat pemerintah. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin-pemimpin semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Kalau tambah lagi sampai asar nanti. Ya, inilah saya kira hubungan saya dengan Habib Syekh, dengan Yasin Adnan, saya kira itu seluruh orang Betawi tahu ya, bahwa 3 orang ini dulu yang menjadi pendobrak dalam pembatilan orang ketika saya tahun 80 sampai 90. Apakah nanti setelah Pak Supran masih ada lagi yang berani? Itu orang tanda tanya waktu itu.
percayalah, datanglah Habib Rizik yang lebih berani dari saya, ya kan? Hanya untuk membela kebenaran. Karena kita ditanamkan dalam Islam itu. Ketika saya di pesantren, oleh kiai saya itu ditanya, hai santri-santriku, siapakah orang penting itu? Siapakah orang penting itu? Santri menjawab bermacam-macam. Orang penting itu kalau jadi ulama. Apa kata kiai saya? Salah jawabannya. Dijawab oleh yang lain lagi, orang penting itu kalau jadi orang kaya. Dijawab oleh guru saya, salah. Terakhir dia menjawab, orang penting itu kalau menjadi pejabat pemerintah, menjadi pemimpin, salah. Semua jawaban tidak ada yang benar. Kemudian keluarlah kata-kata hikmah dari guru saya ini. Apa kata guru saya? Hai anak-anakku, tahukah kau siapakah orang penting itu? Orang penting itu ialah orang yang mementingkan kepentingan orang lain, bukan yang kepentingan pribadinya. Kita punya kepedulian sosial. Habib Syekh tahu kepentingan masyarakat apa. Habib Rizik tahu kepentingan orang lain, orang yang digusur, dirampang. Dia tahu orang yang ditolimi, dia mempunyai kepedulian sosial. Orang yang mementingkan kepentingan orang lain, itulah orang yang penting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.